written on his heart. Majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in his name. It's all your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh.
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata.
telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membantu rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Halo dan shalom teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita karena kita sudah diberikan kesempatan untuk kembali beribadah pada minggu pagi hari ini. Marilah kita datang dengan segala kerendahan hati, kita bangkit berdiri dan kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari bersama-sama kita membaca bacaan pertanggapan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bersama-sama, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus yang layak menerima pujian, bukan kita. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh, sembah dan puji penuhi tahtanya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji
kita serukan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa Gembala kami, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena kehendak-Mu saja ya Tuhan, kami bisa bersama-sama mengikuti kebaktian lagi ya Bapa. Kami bersama-sama bisa memuji nama-Mu lagi dan juga mengetahui kebenaran firman-Mu. Tuhan, sungguh ini adalah suatu kesempatan yang berharga bagi kami. Bapa, kami tahu Kau selalu berada di sisi kami. Tapi seringkali ya Bapa, kami lupa akan-Mu ya Bapa. Kami lupa bahwa kami seharusnya mengikuti kebenaran firman-Mu. Tapi kami justru cenderung meninggalkan-Mu dan berbuat dosa. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja ya Bapa. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah kerendahan hati kami. Kiranya ya Tuhan, berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya, supaya ibadah ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Kau mau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, apapun yang kita alami di dalam hidup ini bukan karena kemampuan kita. Apapun yang kita capai bukan karena hebat dan kuat kita. Bukan karena kemampuan kita juga. Tapi semua Tuhan telah kehendaki, Tuhan telah memberikan anugerahnya, Tuhan telah menepati janjinya. Dan inilah saatnya kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan secara total.
kita nyanyikan pujian ini sekali lagi untuk kemuliaan namanya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, tapi karena Tuhan ingat Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita. Teman-teman, Tuhan kita mengetahui dan mengenal kita dari luar dan dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi hidup kita adalah, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah kita sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Teman-teman, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau makin mengenal Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Kita buka mata kita, marilah kita terkagum pada Tuhan. Aku buka mataku, melihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan berikan kepada kami kemampuan ya Tuhan, agar bukan hanya mendengar saja, tapi melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5. Kita masih berada di dalam seri khotbah buah roh. Mari kita membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5, kita akan membaca ayat 22, 23, 22 dan 23. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan hari ini kita berada di dalam satu bagian, yaitu tentang kebaikan. Saudara dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, yaitu sebuah percakapan antara manusia dengan Tuhan. Ini hanya cerita gitu ya, bukan satu hal yang mungkin realita, tapi ini adalah fiksi. Saudara, kisahnya demikian. Ada seorang manusia itu bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia berkata demikian, Tuhan, bolehkah aku bertanya kepadamu? Lalu Tuhan menjawab, tentu saja, silakan. Tapi janji ya, engkau tak akan marah. Ya, aku janji. Kenapa kau biarkan banyak hal buruk terjadi padaku hari ini? Jawab Tuhan, apa maksudmu? Aku bangun terlambat. Ya, terus mobilku mogok dan butuh waktu lama untuk menyala. Oke, terus. Roti yang kupesan dibuat tak seperti pesananku hingga aku malas memakannya. Terus di jalan pulang HP-ku tiba-tiba mati saat aku berbicara bisnis besar. Benar? Terus dan akhirnya saat aku sampai di rumah, aku hanya ingin sedikit bersantai dengan mesin pijat refleksi yang baru ku beli. Tapi mati. Kenapa tak ada yang lancar hari ini? Saudara, kemudian Tuhan memberikan jawaban demikian. Biar ku perjelas. Tadi pagi ada malaikat maut dan aku mengirimkan malaikatku untuk berperang melawannya. Oh, tapi aku tak biarkan mobilmu menyala tepat waktu karena ada pengemudi mabuk lewat di depan jalan dan akan menabrakmu. Pembuat burgermu sedang sakit. Aku tak ingin kau tertular. HP-mu ku buat mati karena mereka penipu. Ku tak mau kau tertipu. Aku mengerti Tuhan. Soal mesin pijat refleksi, aku tahu kau belum sempat beli voucher listrik. Bila mesin itu dinyalakan, maka listrikmu akan mati. Maafkan aku, Tuhan. Belajarlah percaya kepadaku, karena rencanaku padamu selalu yang terbaik. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali kita itu menilai kebaikan berdasarkan standar pikiran kita sendiri. Padahal apa yang baik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang buah roh kebaikan. Kalau Anda mungkin gak pernah berpikir gitu ya, mengapa rasa kebaikan dimasukkan ke dalam 9 rasa buah roh? Kalau kita lihat 8 rasa dari buah roh itu, kita bisa simpulkan kok kalau semuanya ini baik. Bahkan semuanya ini perbuatan baik. Tapi kenapa kebaikan tetap ada
di dalam 9 rasa buah roh ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menurut bahasa Indonesia, memang semua hal yang baik, semua hal yang layak, benar dan berguna, itu semuanya itu adalah kebaikan. Tetapi kebaikan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan sekedar baik menurut kita. Apakah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rasul Paulus saat menuliskan hal ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita memperhatikan gitu ya, bahwa kebaikan ini itu adalah pelengkap dari 2 bagian di atasnya, yaitu kesabaran dan kemurahan. Mulai berpikir kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan baik-baik. 9 rasa dari buah roh ini itu dibagi menjadi 3 kelompok, saudara. Rasa kasih, sukacita, damai sejahtera itu berhubungan atau karakter yang berhubungan dengan kasih kita kepada Allah. Sedangkan buah rasa kesabaran, kemurahan, kebaikan itu adalah karakter yang berhubungan kasih kita kepada sesama. Demikian juga dengan rasa kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu merupakan karakter yang berhubungan dengan kasih kita kepada diri kita sendiri. Nah, saudara Anda lihat di sana saya memberikan keterangan anak panah gitu ya. Kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mengasihi diri sendiri, itu tidak terlepas dari ketika kita mampu mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Maka ketika kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, dengan sendirinya kita mampu mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Sebagaimana saya sudah katakan tadi ya, kalau kebaikan itu merupakan penyempurna dari 2 rasa sebelumnya, yaitu kesabaran dan kemurahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kesabaran dan juga kemurahan itu bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang pasif gitu ya. Loh, kok bisa pasif? Loh, kok bisa pasif gitu ya. Saudara coba Anda pikirkan gitu ya. Kesabaran, orang yang sabar itu adalah orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang sabar tidak membalas dendam atau tidak cepat marah. Sehingga orang yang sabar tidak usah melakukan apa-apa. Ketika dia diam, ketika dia tenang, oke, kamu sudah memiliki rasa kesabaran ini. Demikian juga ketika kamu melakukan kemurahan hati gitu ya, menunjukkan kemurahan hati. Saudara, kemurahan hati adalah sikap memberi dengan tulus, baik materi maupun tenaga tanpa membutuhkan respon. Pokoknya kalau kita sudah memberi, ya sudah gitu kan. Tapi sudah dikasih Tuhan, kalau kebaikan itu adalah penyempurna. Kenapa? Karena kebaikan ini bersifat aktif. Nah, semakin kita dirangsang untuk berpikir. Mari kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan dalam bahasa Yunani, wah kita agak naik level gitu ya. Bahasa Yunani kebaikan ini adalah agathosune. Agathosune artinya adalah tindakan yang berdasarkan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan. Dalam kebaikan ini ada sebuah tuntutan, ada sebuah usaha untuk kita terus-menerus memberi dan menerima. Baik waktu, pikiran, perasaan, dan tenaga terus-menerus kepada dan dari seseorang agar hidupnya berbalik ke jalan yang benar. Dan ini bisa diaplikasikan dengan teguran, kritikan, nasihat, larangan, disiplin. Jadi, kebaikan yang dimaksudkan dalam buah roh ini bukan sekedar memberi kepada fakir miskin, kemudian memberi kepada panti asuhan, itu bagian dari kemurahan. Tapi kalau kebaikan ini saudara, itu lebih kepada apa? Sebuah tindakan nyata untuk apa? Menuntun seseorang atau dituntun seseorang untuk melakukan hal yang lebih baik, memperbaiki diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 15 ayat 14 itu dia memberikan pujian kepada jemaat di Roma demikian. Saudara-saudaraku, aku sendiri diyakinkan tentang kamu
bahwa kamu penuh dengan kebaikan, melimpah dengan segala pengetahuan dan sanggup menasehati satu dengan yang lain. Sehingga kebaikan ini memang harus ada dan dirasakan dampaknya baik oleh diri sendiri maupun oleh sesama kita. Ketika kita melakukan kebaikan dalam hal ini, ketika kita menasehati, kita menegur atau memperbaiki seseorang yang sedang salah jalan, itu artinya kita melakukan kebaikan. Demikian juga saudara di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 16 Tuhan Yesus sendiri pun juga mengajarkan kebaikan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Saudara dikasihi Tuhan, jadi melalui rasa kebaikan ini kita tidak diizinkan, bahkan tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk kita punya pikiran atau kita punya hati seperti ini ya. Not my business, I don't care gitu ya. Itu urusannya dia sama Tuhan. Teman kita melakukan kesalahan, kita berkata apa ya, nanti orang tuanya juga yang ngomongin. Ketika kita melihat orang tua kita nasihatin kita gitu ya, marahin kita supaya kita itu bertobat atau berbalik kepada hal yang lebih baik. Lalu kita berkata, papa mama lo juga seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Ketika kita berbuat baik, ingat kebaikan dalam rasa, dalam buah roh ini bukan sekedar berbuat baik seperti 8 rasa yang lainnya. Tetapi di sini kita dituntut untuk kita memberikan teguran, nasihat, peduli dengan seseorang supaya dia itu tidak tersesat dan salah jalan. Nah sebaliknya juga, kebaikan ini juga kita bisa alami sendiri ketika kita mau menerima nasihat, teguran dari orang lain. Saya dikasih Tuhan, saya punya remaja gitu ya. Paling tidak itu ada 2 remaja saya, itu yang selalu diposisikan berada di kumpulan teman-teman yang dalam tanda kutip kurang baik gitu ya. Nah saya bisa tahu dari mana, karena dulu sebelum pandemi ini ya, setiap kali anak saya yang kedua itu sekolah, saya selalu stay at school gitu ya. Saya tinggal di sekolah itu kurang lebih 2,5 jam. Saya nunggu Madeline itu di sekolah. Nunggunya di mana? Bukan di kantin, bukan juga di ruang tunggu, di mobil. Nah saudara, waktu saya di mobil gitu ya, saya itu bisa lihat para siswa SMP, SMA itu berkeliaran. Baik mereka yang baru masuk sekolah ataupun pada waktu mereka olahraga, saya bisa tahu semua aktivitas mereka. Nah apalagi ketika saya melihat teman-teman ataupun rekan-rekan anggota remaja saya gitu ya. Nah ada salah satunya itu saudara, saya juga sampai kaget-kaget di dalam mobil ya. Ketika dia kumpul dengan teman-temannya gitu ya, tiba-tiba ada yang cerot gitu ya, omongan-omongan kotor sampai gini, ya ampun gitu ya. Saya nggak bisa ngomong apa, mungkin saya turun dari mobil, hey si A gitu ya, kamu nggak boleh kumpul sama teman ini, saya nggak punya wewenang itu kan. Tapi ketika di gereja hari Minggu, saya mulai mendekati dia dan kemudian kami ngobrol-ngobrol, lalu saya ingatkan kepada dia ya bahwa keberadaannya dia di tengah-tengah teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip kurang baik itu, dia harus bisa menjadi berkat. Artinya bagaimana? Ya melakukan kebaikan ini. Kalau dia jelas-jelas tahu kalau temannya salah, dia harus punya hati untuk menasehati, mengingatkan. Kita enggak boleh punya pikiran gini, ala lolose, kalau diingatkan nanti malah aku dianggap, alah kamu sok suci, kamu sok baik. Saudara, itu urusan kedua. Urusan yang pertama adalah kita melakukan apa yang firman Tuhan ingin kita lakukan. Yaitu apa? Menegur yang salah, menasehati yang salah, supaya mereka apa? Kembali ke jalan yang benar. Nah saudara dikasih Tuhan, saya juga ada satu pengalaman dan ini saya juga pernah sampaikan di Pemuda Peniel gitu ya. Nah suatu saat saudara ketika remaja sedang melakukan aksi sosial, nah saya bagian untuk mempersiapkan sembako-sembako gitu ya, barang-barang yang ingin dibagikan saudara. Nah waktu itu malam-malam saya mengantar barang-barang itu ke gereja.
Nah saudara, pada waktu itu pemuda Peniel baru selesai dari persekutuannya. Saudara, pada waktu itu tidak ada satu orang pun pemuda itu yang membantu saya untuk mengangkat barang-barang tersebut. Nah saudara, saya tidak ngerasani gitu ya, karena apa, saya sudah pernah menyampaikan kepada pemuda Peniel. Tetapi paling tidak, ketika saya sudah menyampaikan di persekutuan Peniel, saya tidak ingin mereka itu cuek dengan keadaan yang ada, merasa bahwa this is not my business gitu ya. Ini bukan bagianku, ini bukan urusanku, ini bukan tanggung jawabku, I don't care. No, enggak boleh seperti itu. Ketika kita melihat ada seseorang yang memang mengalami kesusahan, di sanalah kita harus punya hati untuk melakukan perbuatan baik. Nah pada saat itu juga saudara, saya bersyukur punya kesempatan untuk saya berbuat baik kepada pemuda Peniel. Yaitu apa? Saya mengingatkan mereka. Dan puji Tuhan saudara, responnya positif. Setelah persekutuan itu saudara, ada beberapa teman-teman, oh ya Cie ya, sorry ya kalau dulu aku cuek. Puji Tuhan saudara, itu artinya ada kesempatan bagi mereka untuk berubah. Dan mereka memang mau berubah. Dan mereka menerima perbuatan baik, dan harapan saya mereka bisa berbuat baik juga kepada orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita perhatikan kebaikan Allah. Di dalam Roma pasal 2 ayat 4, Paulus menuliskan demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara lihat yang dikasihi Tuhan, lihat baik-baik gitu ya, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Sekali lagi, jangan hanya menilai kebaikan Allah dengan pemberian-pemberian materi, kesehatan, dan perlindungan segala sesuatunya gitu ya. Tetapi Allah pun baik kepada kita ketika kita ditegur. Nah saudara, ada sebuah kisah ini ya, sebenarnya ini adalah sebuah video klip tapi 8 menit kepanjangan. Kisahnya itu tentang seorang perempuan yang sedang berdoa. Pada saat perempuan ini berdoa, doa yang dipanjatkan adalah doa Bapa Kami. Awalnya perempuan ini hanya melakukan ritual doa ini sebagai rutinitas, pokoknya aku sudah melakukan kegiatan rohani, that's it, selesai, beres gitu ya. Tetapi dalam video ini saudara, perempuan ini berdoa. Ketika dia berdoa satu bagian demi bagian, ternyata ada suara Tuhan yang menjawab doanya. Nah saudara, sampai dengan endingnya gitu ya, suara Tuhan yang berbicara kepada dia, merespon setiap bagian doa Bapa Kami, itu berupa teguran demi teguran kepada perempuan ini. Awalnya dalam video ini, perempuan ini memberikan alasan demi alasan gitu ya. Tuhan, jangan ganggu deh, aku ini sedang berdoa, jangan disela gitu ya. Kemudian ketika dia berdoa tentang pengampunan, perempuan ini, sudahlah Tuhan, si A, si B, si C itu enggak bisa, bla 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 dan seterusnya. Kasih alasan saudara. Tapi sampai dengan ending video ini, akhirnya perempuan ini sadar bahwa ketika dia berdoa, justru dengan adanya respon Tuhan berbicara dengan dia, itu adalah momen terindah. Sehingga di endingnya perempuan ini ngomong sama Tuhan, Tuhan next time kalau aku berdoa lagi, Tuhan ngomong ya sama aku apa yang perlu aku perbaiki. Sudah dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kita merasa sudah ke gereja, selesai. Kita merasa sudah memberikan persembahan, selesai. Kita merasa sudah baca Alkitab, Lexio Divina, pokoknya udah ngirimkan sharing Lexio kan, selesai. Enggak saudara. Ketika firman Tuhan itu berbicara kepada kita, ketika khotbah yang kita dengarkan, itu berbicara kepada kita. Ingat baik-baik, itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita. Sehingga saya memunculkan satu gambar ini saudara. Gambar ini menuliskan demikian, the Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Alkitab kita ini saudara, banyak bagian-bagian yang menegur kita. Karena apa? Dosa kita, kebiasaan buruk kita, apapun itu, berkata-kata kotor, berpikir-pikir porno, ataupun mungkin kita sudah kecemplung di dalamnya gitu ya.
Lalu kita apa? Ketika kita sekolah, kita malas ngerjain tugas, kita nyuruh orang lain. Fairkah itu? Benarkah itu? Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan terus menegur kita untuk melakukan hal yang baik. Ketika kita bertemu dengan seseorang, berusaha untuk mengcover diri, melindungi diri, kita terus mengucapkan satu kebohongan demi kebohongan dengan lancar keluar. Benarkah itu? Sedangkan firman Tuhan berkata, jangan engkau berdusta. Nah, tentunya ini terus menampar diri kita. Ya puji Tuhan kalau Anda merasa tertampar kan. Kalau Anda merasa nggak tertampar, saudara bertobatlah gitu ya. Saudara dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Oleh karena itu kalau Anda ingin bisa merasakan dan mengalami buah rasa kebaikan ini, nggak bisa enggak saudara. Anda harus berakar, Anda harus menempel, Anda harus bertumbuh di dalam Tuhan sebagai sumber dari kebaikan itu. Saudara dikasih Tuhan, ingat baik-baik gitu ya. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin saudara ingat baik-baik. Pertanyaan yang pertama, ini menjadi satu penutup gitu ya. Mengapa kebaikan harus ada di dalam buah roh? Ini menjawab pertanyaan saya yang di awal. Jawabannya adalah agar hidup seseorang yang berbuat kebaikan dan menerima kebaikan semakin berkenan kepada Allah. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dibutuhkan saat kita melakukan dan menerima kebaikan? Nah, ini tantangan. Yang melakukan kebaikan butuh kasih, keberanian, integritas, ketulusan, dan keteladanan. Lalu yang menerima kebaikan butuh apa? Butuh kebesaran hati, kesadaran diri, dan kemauan untuk menjadi seseorang yang Tuhan kehendaki. Dan akhir kata saudara dikasih Tuhan, kasih orang Kristen adalah kasih yang mengusahakan kebaikan bagi orang lain. Tindakan kasih yang tidak mengandung disiplin tidak akan menghasilkan kebaikan. Kita akan melihat video sebagai penutup firman Tuhan hari ini.หนู มานี่ กินอะไรไหม หนูไม่มีตังค์ค่ะ ไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กิน ทำไมป้าใจดีจังอะคะ โอ้ยใจดีอะไรกันไปแค่ข้าวจานเดียว ก็จะบอกให้นะ มีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีก พลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูก ถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิก ลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเอง เรื่องมาก แม่ ไปก่อนนะเพื่อนรอ ไม่ถูกใจเราสักอย่าง ทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะ พลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไง ป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหม พลอยก็กลับมาป้าแม่ แม่เป็นห่วงเนี่ย แม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะ ค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอม ป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้ โทษนะคะ เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นนะ ถ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วย คนที่บอกป้า ก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะกลับบ้านมากที่สุด ตรงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดีๆ พ
bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Mungkin sampai hari ini, apapun yang dinasehatkan, apapun yang ditegurkan oleh kedua orang tua kita, itu menjadi satu kesimpulan di dalam hati kita bahwa orang tua kita cerewet, terlalu banyak maunya, pokoknya. Jadi kasih Tuhan, ingat baik-baik ya, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang tua pun yang tidak mau anaknya berhasil dalam hidupnya. Dan salah satunya, di dalam video ini kita sudah lihat ya, bahwa si mama ini sangat mencemaskan keadaan anaknya. Tetapi ketika anaknya itu dinasehati, ditegur oleh mamanya, anaknya tidak terima. Dan anaknya merasa tanpa mamanya dia bisa hidup sendiri. Tapi realitanya tidak demikian. Sehingga dikasihi Tuhan, mari kita terus mengusahakan diri agar rasa kebaikan ini boleh mengalir dalam diri kita. Baik kita sebagai si pemberi maupun diri kita sebagai si penerima kebaikan itu. Baik dari sesama kita maupun dari Allah. Saudara dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita, ayo kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita introspeksi diri. Selama ini ketika kita ditegur, dinasehati, baik oleh orang tua kita yang dekat dengan kita, yang tahu kita, tapi kita merasa bahwa orang tua kita tidak tahu apa-apa. Sehingga orang tua kita seolah-olah bagi kita nggak pantas mereka memberikan teguran dan nasihat. Saudara, ayo kita minta ampun sama Tuhan. Demikian juga ketika kita di sekolah. Mungkin ada beberapa guru yang memang punya karunia. Mengingatkan kita, menegur kita ketika kita bersalah. Saudara, bagaimana sikap dan reaksi kita? Demikian juga bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ketika ada teman-teman, sahabat baik kita mengingatkan kita, bagaimana respon kita? Menolak atau menerima masukan itu? Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa ada ego yang tinggal dan bercokol dalam diri kami. Karena hasil dari dosa yang sudah ada dalam diri kami. Dan ego itu membuat kami seringkali menolak setiap kebaikan, terutama dalam hal ketika ada orang-orang ataupun firman Tuhan sendiri menegur kami, mengingatkan kami supaya kami sadar, berubah dan bertobat. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh memohon kepadamu. Kami tidak ingin tinggal di dalam ego kami. Kami rindu bahwa Allah Roh Kudus yang sudah memilih kami, Allah Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, akan terus berkarya dalam diri kami sehingga ego kami semakin ditekan. Dan Allah Roh Kudus akan semakin memancar. Sehingga 9 rasa dari buah roh ini satu persatu mulai dapat kami tunjukkan. Dan salah satunya ya Tuhan, yaitu rasa kebaikan. Jangan biarkan kami hanya memberi. Karena ketika kami memberi kebaikan artinya kami mungkin banyak mengkritik, menegur orang lain. Tetapi mungkin kami sendiri tidak mampu untuk menerima kebaikan itu. Tetapi sebaliknya Tuhan, kami sungguh berharap bahwa kami bukan hanya sebagai pemberi, tapi kami juga menjadi si penerima. Bagaimana diri kami dibaharui, dibentuk oleh Tuhan setiap saatnya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, berkati setiap rekan-rekan muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mampukan mereka untuk bisa melakukan kebaikan kepada siapapun, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selain dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdiri dengan satu iman dan satu keyakinan. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada penginjil Melina yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita. Kiranya apa yang kita terima pada pagi hari ini bisa kita renungkan di dalam hati kita dan juga kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Tiba saatnya bagi kita untuk mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dan juga teman-teman bisa memberikan persembahan sesuai dengan informasi yang di layar. Teman-teman bisa memberikan persembahan di QR Code maupun rekening BCA GKA Gloria Galaxy. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Bapa boleh memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, keberadaan kami yang mungkin hanya di dalam rumah, tetapi Tuhan pelihara dengan sempurna. Secara khusus ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati kami boleh diliputi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dan ketika kami juga boleh memberikan persembahan, biarlah ini boleh menjadi satu wujud syukur kami, ketulusan kami, bahkan iman kami, bahwa di dalam keadaan yang tidak baik, kami tetap belajar untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Bersama-sama ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan bagi bangsa dan negara kami yang terus berperang menghadapi virus corona ini. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pejabat pemerintah supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Demikian juga bagi masyarakat Indonesia. Kami rindu Tuhan boleh memberikan kepada mereka kecerdasan, kesehatan, dan kemampuan untuk bisa menjaga kebersihan diri mereka. Sehingga virus corona ini dapat segera diputus mata rantainya. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bagi para medis yang ada di garda terdepan. Terus menerus ya Tuhan kami berdoa bagi mereka. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, berikanlah hati yang gembira ketika mereka merawat dan melayani setiap pasien yang dipercayakan kepada mereka.
Bahkan kami berdoa juga bagi para ilmuwan ya Tuhan, di mana akhir-akhir ini kami mendengar bahwa vaksin itu sudah ditemukan tetapi masih dilakukan uji coba. Tuhan, biarlah yang terbaik Tuhan boleh nyatakan. Kalau memang vaksin itu sudah keluar ya Tuhan, kami rindu bahwa pada akhirnya banyak orang boleh diselamatkan melalui vaksin ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bagi masa depan dari para pemuda, pemudi gereja kami, para remaja kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami rindu bahwa setiap mereka dengan keberadaan mereka di rumah, dengan keberadaan mereka hanya melalui kuliah online, sekolah online, biarlah hati mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan bagi kedua orang tua mereka yang berjuang di masa pandemi ini. Biarlah ada anugerah Tuhan bagi kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami sampai hari ini. Dan kami meyakini bahwa kasih setia Tuhan akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri segala kegiatan rohani yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan. Kami rindu bahwa Allah Tritunggal, Allah yang akan beserta dengan kami, memberkati kami dari sekarang hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Setiap orang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.